Charles Darwin pernah berkata, bukan yang terkuat atau yang paling cerdas yang akan bertahan, tetapi mereka yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. So, bagaimana kita bisa belajar untuk beradaptasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hidayah Fitri dan rekan saya. Hai, saya Melisa Putri Zahra. Nah, kali ini kami akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu seni beradaptasi. Pernah nggak sih teman-teman semua merasa terjebak dalam situasi yang nggak terduga nih, dan bingung harus melakukan apa? Nah, jangan khawatir, video ini akan membantu teman-teman memahami bagaimana sih cara beradaptasi dengan lebih mudah, yaitu simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Nah, yang pertama, kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan adaptasi itu. Oke, adaptasi adalah sebuah proses di mana individu atau kelompok menyesuaikan diri dengan lingkungan baru atau perubahan yang terjadi. Dan perlu juga diingat teman-teman bahwasanya kemampuan beradaptasi ini adalah sebuah proses yang terus-menerus terjadi. Sampai di sini teman-teman paham? Oke, jika paham kita next ke pembahasan berikutnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab atau faktor seseorang itu sulit untuk beradaptasi? Oke, di sini kami akan membahas setidaknya ada faktor internal dan faktor eksternal mengapa seseorang itu sulit untuk beradaptasi. Di sini ada faktor internal atau dari diri sendiri. Yang pertama, ketakutan akan suatu perubahan. Ketakutan ini muncul karena manusia secara alami menyukai stabilitas dan kenyamanan. Yang kedua, ada kurangnya rasa percaya diri. Ketika seseorang merasa tidak yakin dengan kemampuannya, mereka cenderung menghindari situasi yang baru. Yang ketiga, ada keterbatasan pengetahuan atau keterampilan, yaitu seseorang yang merasa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi situasi baru. Mereka itu cenderung merasa sangat terintimidasi. Yang keempat, ada pemikiran kaku, yaitu orang yang sangat sulit menerima perubahan atau ide-ide baru, atau yang tentunya dalam hal yang positif ya. Yang kelima, yang terakhir tentunya, stres dan kecemasan, yaitu terlalu memikirkan dampak negatif dari suatu perubahan. Di sini ada faktor eksternal atau dari lingkungan luar. Yang pertama ada tekanan sosial, yaitu ekspektasi yang tinggi dari orang lain untuk segera beradaptasi. Yang kedua, ada kurangnya informasi, yaitu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang situasi baru tersebut. Yang ketiga, ada faktor budaya, yaitu adaptasi menjadi lebih sulit karena adanya perbedaan dalam bahasa, nilai, tradisi, atau cara berkomunikasi. Dan yang terakhir, yang keempat, ada trauma masa lalu, yaitu pengalaman buruk yang pernah terjadi sebelumnya di masa lalu. Oke, dari semua permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya bagaimana sih sikap yang sebaiknya kita ambil untuk menanggapi hal tersebut? Nah, berikut ini adalah beberapa solusi atau tahapan yang bisa teman-teman lakukan nih untuk mempermudah adaptasi. Oke, adapun yang pertama, kenali penyebab kesulitan. Ya, penting teman-teman untuk memahami apa yang membuat teman-teman sulit beradaptasi. Apakah itu ketakutan akan kegagalan, kurangnya pengetahuan, atau karena trauma masa lalu. Sebagai contoh, ada seorang mahasiswa pindah jurusan merasa kesulitan karena takut tidak mampu mengejar pelajaran baru. Dengan mengenali bahwa ketakutannya berasal dari kurangnya pemahaman materi, ia bisa mencari cara untuk belajar lebih efektif. Kedua,
mulailah dengan langkah kecil. Teman-teman, jangan langsung mengambil tantangan besar, tapi lakukan hal kecil yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang merasa canggung berbicara di depan kelas memulai dengan aktif bertanya kepada dosen setelah jam kuliah berakhir, atau mencoba berdiskusi bersama teman-temannya dalam lingkungan kecil terlebih dahulu. Dengan begitu, ia membangun rasa percaya diri secara bertahap sebelum memberanikan diri berbicara di depan umum. Ketiga, hilangkan rasa takut akan kegagalan. Banyak orang merasa gagal karena mereka menganggap kegagalan sebagai penilaian negatif terhadap diri mereka. Padahal, kegagalan adalah bukti bahwa kita berani mencoba dan keluar dari zona nyaman. Cobalah untuk mengganti mindset dari "saya gagal" menjadi "saya belajar dan saya akan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik." Dengan mengubah cara pandang terhadap kegagalan tersebut, kita akan lebih mudah beradaptasi dengan situasi baru dan tidak terhambat oleh rasa takut. Keempat, kembangkan keterampilan baru. Dengan keterampilan yang lebih banyak, kita menjadi lebih siap menghadapi situasi yang tak terduga, merasa lebih kompeten, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Kelima, sekaligus yang terakhir, yaitu berbagi dengan orang lain. Ini tidak hanya membantu mengurangi beban emosional, tetapi juga memberikan perspektif baru dan solusi yang dapat mempermudah proses adaptasi. Ingatlah teman-teman bahwa kita tidak perlu beradaptasi sendirian. Mendapatkan dukungan dari orang lain bisa membuat perjalanan tersebut lebih ringan dan memberi kita motivasi untuk terus maju. Nah, adapun kesimpulan dari apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya kemampuan beradaptasi adalah kunci keberhasilan di era yang serba cepat ini. Mereka yang mampu belajar, berubah, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Sebaliknya, mereka yang enggan berubah akan tertinggal dan menghadapi berbagai konsekuensi negatif. Baiklah teman-teman, mungkin cukup ya. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan penjelasan yang kami paparkan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tetap semangat selalu ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum.